Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan melalui worship at home pada sore hari ini. Saya percaya kalau kita merindukan kuasa Tuhan, kita merindukan jemaat Tuhan, Tuhan pasti hadir dan menjamah setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai sore hari ini Bapa, dan kami merindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami merindukan zaman Engkau Bapa, dan biarkanlah Engkau bertahta Tuhan di atas puji-pujian kami. Dan kami siap bersorak-sorai dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara-saudara kita bernyanyi dan memberikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Amin. Suara kita bersama-sama kita pujikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari kita bergerak kaki kita saudara. Haleluya. Kita menari untuk Tuhan dan kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Amin. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Sekarang nyanyikan Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Janji bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita.
Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Lebih lagi saudara katakan amin. Haleluya. Kau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita serukan nama Yesus, karena nama Yesus nama yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus.
serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan dengan iman saudara-saudara. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Namamu berkuasa Tuhan atas setiap kami, atas kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur mempunyai Engkau Tuhan, dan kami bersyukur Engkau memiliki kehidupan kami. Kami rindu masuk lebih lagi Tuhan di dalam hadirat Engkau pada sore hari ini. Lawatlah setiap kami Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, amin. Kuduslah Tuhan Allah Maha
izinkan kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, Engkau kudus Tuhan Maha Kuasa. Oh, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Oh, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Engkau kudus, Engkau ajaib Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah kekudusan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, mari sembah, mari sembah Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia, kasih-Mu termegah, rancangan-Mu ajaib, nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah, mari sembah Dia. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau Bapa, kami kagum akan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Oh, haleluya.
kuasanya. Yesus hidup, nama Yesus berkuasa, nama Yesus memulihkan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Bapa, karyamu indah, karyamu indah Tuhan, yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Engkau Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa, terkadang kami tidak sadar Tuhan akan kebaikan Kau Tuhan. Ampuni kami Bapa, terkadang kami terlena akan dunia ini Tuhan. Ampuni kami Bapa, pada saat sore hari ini kami rindu Engkau menenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena tiada yang lebih indah selain kami berjumpa denganmu. Kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu Bapa. Kami ada sampai hari ini, sampai detik ini, itu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Itu karena campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Itu karena tangan-Mu selalu menuntun kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Kami rindu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Menyembah Engkau Bapa yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu ya Bapa. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus
Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, sebab Dia kudus. Tiada yang lebih indah selain kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Syaralaya ramaya syek, uralamaya syekaralaya rama-rama, uralamaya syaralaya ramaya syakaralaya rama-rama, syaralaya ramaya kiralaya ramaya, uralaya ramaya syakamara-ramaya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang kami tinggikan di dalam nama Yesus. Hanya Engkau yang berkuasa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Syaralaya ramaya syikaralaya ramaya syikiralaya, syaralaya rama-rama 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 rama-ramaya syirerererererere. Ku menyembah-Mu Tuhan. Amin. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Ku menyembah-Mu. Kami undang namanya untuk maju ke depan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hadirat-Mu yang begitu indah ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu sukacita kami menjadi penuh. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami ya Bapa, bahwa kami untuk semakin mengenal-Mu,
sehingga kami tidak menjadi seperti orang Farisi yang hanya tahu firman. Tetapi biarlah firman itu benar-benar mengubahkan hidup kami. Roh Kudus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar hanya nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sukacita sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali. Sungguh indah ya kalau kita itu masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena meskipun kita ini gak setia, Tuhan itu selalu setia di dalam kehidupan kita. Nah, untuk sore hari ini saya mau menyampaikan tentang kesetiaan Baruk. Kita baca dulu di Yeremia 45 ayat 1-5. Yeremia 45 ayat 1-5. Kata penghiburan Yeremia kepada Baruk. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria. Waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri, janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, kita mau lihat dulu siapakah Baruk itu. Pada waktu saat saya membaca kitab Yeremia, kan bulan kemarin tuh kan kitabnya Yeremia. Saya penasaran kok kitabnya ini pendek, cuma 5 ayat. Kemudian jadi saya cari siapakah Baruk itu di ensiklopedia Alkitab. Jadi yang pertama itu Baruk itu adalah saksi saat Yeremia melakukan pembelian tanah. Jadi di ayat sebelumnya di Yeremia 32 ayat 13-14 dikatakan ini, di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan maupun salinan yang terbuka ini. Taruhlah semuanya itu di dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Jadi di Yeremia 32 diceritakan kan Yeremia itu melakukan pembelian tanah. Nah, Baruk ini adalah saksinya. Jadi saksi saat membeli tanah. Kemudian yang kedua, Baruk ini adalah orang yang menuliskan gulungan kitab Yeremia itu lalu membacakannya. Itu ada di Yeremia 36 ayat 4 dan ayat 10. Saya bacakan di ayat 4. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Maka Baruk membacakan, itu yang ayat 10, maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu. Di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas, di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Jadi Baruk ini mungkin gak terkenal ya, gak seperti Nabi Yeremia. Jadi tapi dia ini setia, kemanapun Yeremia pergi ada Baruk, karena Baruk ini istilahnya kayak sekretarisnya Yeremia, kan juru tulis. Jadi dia adalah seorang penulis yang menuliskan segala perkataan Tuhan melalui Nabi Yeremia. Nah, jangan bayangkan Baruk ini, meskipun saya tadi bilang Baruk adalah seorang sekretaris ya, bahasa kerennya juru tulis kan sekretaris. Jangan bayangkan Baruk itu seperti sekretaris zaman sekarang, yang ada di ruangan ber-AC kayak gitu ngetik-ngetik, enggak. Kalau zaman dulu kan nulisnya itu kan manual. Jadi kalau namanya kitab Yeremia itu pasti berupa gulungan-gulungan kitab. Jadi Baruk ini nulisnya ya banyak.
setiap Tuhan berkata kepada Yeremia langsung ditulis sama Baruk. Jadi Baruk ini menuliskan bergulung-gulung kitab. Kemudian kalau kita baca ya, ketika Baruk ini menulis dan membacakannya, kitabnya itu dibakar sama Raja Yoyakim. Jadi ketika kitab yang sudah ditulis dengan susah payah itu dibakar, nah si Baruk ini disuruh menulis ulang sama Yeremia. Bayangkan, udah nulis capek, kemudian dibakar, terus disuruh tulis ulang. Kalau saya jadi Baruk ya pasti saya ngomel, tapi tidak ada ditulis di kitab Yeremia Baruk itu ngomel. Nah kemudian Baruk itu juga teman seperjuangan Yeremia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kemana-mana dia ada bersama Yeremia. Dan di Yeremia 45, next. Nah, Yeremia 45 yang saya baca tadi, Yeremia 45 itu adalah sebuah pasal khusus yang berisi penghiburan Tuhan bagi Baruk, seorang hamba yang setia. Meskipun dia itu enggak memiliki posisi tinggi atau peran utama, kan peran utamanya di sini kan kitabnya kitab Yeremia. Tapi Tuhan itu menghargai kesetiaan Baruk. Sebagaimana Tuhan juga menghargai kesetiaan kita ya sebagai orang percaya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kesetiaan Baruk ini? Yang pertama, kesetiaan itu dihargai oleh Tuhan. Di Yeremia 45 menunjukkan bahwa Tuhan itu sangat menghargai kesetiaan. Bahkan dari seorang yang bukan siapa-siapa. Jadi Tuhan itu berbicara langsung. Kan judulnya itu kata penghiburan Yeremia kepada Baruk. Jadi Tuhan itu berbicara langsung kepada Baruk melalui Yeremia. Supaya imannya Baruk ini tetap kuat di tengah penderitaan. Di zaman sekarang itu kan bisa dikatakan kesetiaan itu jadi hal yang langka. Tapi Baruk itu mengajarkan kita bahwa kesetiaan itu enggak tergantung pada jabatan atau keadaan. Tapi pada ketaatan kita sama Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Baruk ini ya? Baruk itu kalau berkeluh kesah itu berkeluh kesahnya sama Tuhan. Jadi belajar berkeluh kesah hanya kepada Tuhan. Kita mau baca di Yeremia 45 ayat 3. Jadi Baruk itu mengalami kayak namanya orang suruh nulis, dibakar, terus suruh nulis lagi kan capek pasti ya. Jadi dia mengalami fase kelelahan dan merasa kehilangan ketenangan. Jadi di ayat 3, Baruk itu berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Ya kasarannya, aduh soro-soro nulis, kok sih dibakar, suruh nulis ulang, gak tahu capek ta, mungkin kayak gitu ya. Sebagai manusia, sisi manusianya Baruk ya. Namun Baruk itu tidak mencari pelarian kepada manusia. Jadi dia langsung membawa keluh kesahnya itu kepada Tuhan. Jadi pelajaran bagi kita adalah kalau kita punya pergumulan atau kita mempunyai keluh kesah, bawalah keluh kesah kita itu kepada Tuhan, bukan kepada dunia, orang lain atau bahkan di media sosial. Karena Tuhan itu adalah tempat terbaik untuk menemukan rasa aman yang sejati. Nah, saya mau ceritakan sedikit ya, pada waktu saya baca, Baruk ini kan anaknya tadi kan dibilang Baruk bin Neria. Jadi Baruk ini adalah anaknya dari bapak Neria. Kalau Baruk ini hidup di zamannya Daud atau Salomo, pasti dia itu jadi orang yang sangat sukses dan mempunyai masa depan yang cemerlang. Karena dia kan kalau zaman dulu dijadikan sekretaris pasti orangnya itu pinter. Nah, di Yeremia 51 itu, ya usah dibuka ya, saya cuma hanya menceritakan. Diceritakan Baruk ini mempunyai saudara yang namanya Seraya. Nah, nanti kalau mau baca di Yeremia 51 ini diceritakan kalau Baruk itu ternyata juga punya saudara. Namanya Seraya bin Neria. Nah, Seraya ini jabatannya adalah kepala rumah tangga istana. Bayangkan, kalau kita punya saudara, terus saudara kita tuh lebih sukses dari kita. Gimana perasaan kita, kan otomatis sedikit agak, waduh kok nasibku ini jadi sekretarisnya Nabi lagi. Dibakar lagi tulisanku. Sementara saudaraku jadi kepala rumah tangga istana. Nah, bisa dikatakan ya seperti saya bilang tadi, saudaranya ini lebih sukses dari pekerjaannya Baruk. Karena kerjanya di istana, itu kan pandangannya orang.
Sedangkan Baruk itu ya kemana-mana cuma mengikuti Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia ini kalau kita baca, itu kemana-mana itu ditolak. Bayangkan, perasaannya Baruk bagaimana? Waduh, ke sini ditolak, ke situ ditolak, gak kayak saudaraku ya enak tinggal di istana. Nah, pasti Baruk ini juga punya cita-cita, memiliki keinginan atau cita-cita yang ingin dicapai. Dia pasti kepingin, oh aku seandainya ya aku seperti saudaraku itu hidup di istana. Tapi ketika dia punya keluh kesah seperti itu ya, dia tidak mencari pelarian kepada manusia, dia berkeluh kesahnya itu kepada Tuhan. Slide berikutnya. Nah, yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Baruk ini ya? Jangan hidup berdasarkan perasaan saja. Jadi meskipun tadi Baruk itu merasa capek, merasa lelah, tapi Baruk ini tidak membiarkan perasaannya itu menentukan imannya. Jadi meskipun dia mengalami situasi sulit, Baruk itu tetap setia kepada Tuhan dan melanjutkan tugasnya menuliskan firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidup berdasarkan perasaan ya. Ketika suasana hati sedang gak baik, mereka itu dekat dengan Tuhan. Kebanyakan dari kita kan kalau ada masalah cari Tuhan. Tapi ketika masalah, salah ini ya, tulisannya salah, saya salah ketik ini. Jadi kalau suasana hatinya sedang baik, mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika masalah datang mereka menjauh. Jadi kalau lagi happy ya terima kasih, kayak seneng gitu, seneng aja dekat sama Tuhan. Tapi ketika masalah bertubi-tubi, kayaknya kok Tuhan ini ngasih masalah terus sama saya. Nah, Baruk ini mengajarkan kita untuk tetap setia, meskipun situasi hidup kita itu enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Slide berikutnya. Nah, saya coba merangkum ya, apa saja keluh kesahnya Baruk. Mungkin Baruk itu yang pertama ingin dihargai atau tetapi malah dihina, ingin respect dari orang, tapi dia malah dihina. Kan tadi saya bilang, kemana-mana Nabi Yeremia ini ditolak. Jadi Baruk ini mungkin berpikir, wah enak ya kalau saya seperti saudaraku saya raya, dihargai orang. Tapi kenyataannya dia malah dihina. Kemudian yang kedua, Baruk ini pasti ingin menjadi orang yang berpengaruh atau bahasa kerennya sekarang itu influencer. Tapi dia malah ditolak di mana-mana. Kemudian Baruk ini ingin tetap setia, tetapi malah disebut bodoh karena mengikuti Yeremia. Pasti ya saudara-saudaranya itu bilang, kamu loh kok saya tetap ikut Yeremia, padahal Yeremia ini kemana-mana ditolak. Mbok kamu masuk istana aja kayak saudaramu. Pasti banyak orang yang saudara-saudaranya, orang lain juga bilang seperti itu sama Baruk. Dia ingin tetap setia tapi malah disebut bodoh karena dia tetap setia mengikuti Yeremia kemana-mana. Kemudian Baruk ini mungkin ingin populer atau famous, tetapi dia dianggap gak penting. Kalau dia dianggap penting gak mungkin raja itu berani membakar kitab yang sudah ditulis oleh Baruk. Kemudian dia itu ingin aman atau safety, tetapi malah hidupnya selalu dalam ancaman. Nah, itu adalah keinginan-keinginan Baruk. Tetapi Tuhan itu berkata di ayat yang kelima, jangan masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Janganlah mencarinya. Jadi Baruk itu pasti dalam satu sisi ya, sisi manusianya Baruk itu pasti pingin ya memikirkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan berkata, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri. Jangan mencarinya. Nah, di sini saya belajar dari Baruk ya. Jadi kita sebagai manusia pasti kepingin terkenal, pingin dihargai, pingin berpengaruh, pingin aman. Tapi Tuhan berkata jangan mencari hal-hal besar bagi dirimu sendiri. Kerjakan hal-hal itu bagi Tuhan. Slide berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari Baruk? Kesetiaan itu dimulai dari hubungan dengan Tuhan melalui firman dan doa. Kenapa Baruk itu tetap setia? Nah, Baruk itu tetap setia karena dia itu hidup dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang dikeluarkan melalui mulut Nabi Yeremia. Jadi setiap hari pasti dia dengar firman Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kita juga perlu membangun kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan dan juga doa itu setiap hari. Kalau kita mau setia seperti Baruk ya. Jadi
Jangan cuma mengandalkan ibadah, tetapi punyailah saat teduh yang konsisten. Kan kesetiaan itu sama dengan konsisten. Nah, sekarang apa janji Tuhan bagi orang yang setia? Di ayat kelima ditulis, Tuhan itu memberikan janji kepada Baruk. Kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemanapun engkau pergi. Nah, kesetiaan ini juga dibahas di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ini firman Tuhan juga mencatat. Jadi sulit sekali menemukan orang yang setia. Nah, makanya itu orang yang setia itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan mereka akan mengalami keberuntungan serta berkat dalam hidup mereka. Nah, apa yang didapatkan oleh Baruk ketika Baruk itu setia mencari Tuhan? Nah, Tuhan itu memberikan ini, yang pertama pelayanan Baruk menjadi dihargai atau direspek oleh Tuhan. Meskipun orang enggak menghargai Baruk, tapi Tuhan itu melihat hati Baruk dan Tuhan memberikan janji kepada Baruk. Itu berarti membuktikan bahwa pelayanan Baruk ini dihargai oleh Tuhan. Nah, kemudian kisahnya Baruk ini akhirnya menjadi berpengaruh dan menjadi teladan bagi setiap kita yang membaca. Jadi Baruk ini sudah berhasil jadi influencer. Dan Baruk itu sudah juga membuktikan jika dia itu bisa memiliki kesetiaan sampai akhir, yaitu mengikuti atau menjadi juru tulisnya Nabi Yeremia. Karena kesetiaannya itu namanya Baruk dicatat dalam kitab kehidupan dan diingat sampai hari ini. Kan enggak segampang itu ya. Namanya seseorang bisa masuk ke dalam Alkitab kalau dia itu enggak benar-benar dihargai oleh Tuhan. Dan tadi yang terakhir kita bacakan, Tuhan itu memberikan keamanan kepada Baruk. Jadi Baruk itu aman atau safety dalam perlindungan Tuhan. Nah, jadi pada momen tersebut itu merupakan masa di mana Baruk bergumul dengan Tuhan. Jadi pada saat dia capek itu adalah pergumulan terbesar Baruk ya sama Tuhan. Dan pada saat orang bergumul kan pasti kalau masalahnya berat, kalau kita doa sama Tuhan, kita cerita sama orang mungkin, atau kalau saat kita mengalami masalah yang berat kan kita pasti saking beratnya masalah kita sampai kita tuh nggak bisa cerita, sampai nangis kayak gitu ya. Dan saya membayangkan pasti perasaan Baruk itu seperti itu, saking beratnya pergumulannya dia sampai menangis di hadapan Tuhan dan Tuhan mendengar tangisannya. Jadi enggak masalah untuk kita itu menangis kalau kita mempunyai masalah, tapi ya di hadapan Tuhan. It's okay to cry to God. Karena Tuhan itu bisa berbicara kepada kita secara personal. Jadi saya catat di sini 3 poin yang kita dapat pelajari dari Baruk. Yang pertama, orang yang setia itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena kesetiaan itu adalah karakter yang nilainya tinggi. Jadi jadilah orang yang setia dalam segala hal, termasuk dalam iman, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Yang kedua tadi, kenapa Baruk itu kok bisa setia? Karena Baruk dekat dengan firman. Jadi bangun hidup dalam firman dan doa. Jadi hubungan dengan Tuhan melalui firman dan doa adalah dasar untuk tetap setia, terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, yang terakhir, keberuntungan itu mengikuti orang yang setia. Jadi Tuhan memberikan rasa aman dan berkat bagi mereka yang setia, seperti yang dijanjikannya kepada Baruk. Seperti Baruk yang tetap setia di tengah kesulitan, mari Bapak Ibu Saudara, kita juga berkomitmen untuk setia kepada Tuhan apapun situasi yang kita hadapi. Percayalah kalau Tuhan itu melihat dan menghargai kesetiaan kita. Dan Dia akan memberikan kepada kita rasa aman dan juga berkat yang melimpah. Mari kita nyanyikan lagu Seperti Wanita Mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Amin Tuhan. menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. amin. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau tetap setia melayani Engkau ya Bapa. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap setia kepada kami meskipun kami sering tidak setia kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang arti kesetiaan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan teladan melalui hidup Baruk, seorang hamba yang setia di tengah kesulitan hidupnya. Kami diingatkan bahwa kesetiaan adalah hal yang berharga di mata-Mu, dan bahwa Engkau menghargai setiap langkah iman yang kami ambil untuk tetap setia kepadamu. Tuntun kami ya Bapa untuk menjadi orang-orang yang setia dalam segala situasi, seperti Baruk yang Engkau lindungi dan Engkau berkati. Ampuni kami jika ada waktu di mana kami ragu dan kami tidak setia kepadamu. Kuatkan iman kami dan penuhi hidup kami dengan keberanian untuk selalu berjalan bersama Engkau ya Bapa. Jadikan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dengan iman bahwa Engkau akan memimpin kami ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.